Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Bang En di sini. Ya, sesuai janji saya pada minggu ini kita akan membahas mengenai personal branding. Ya, apa itu personal branding dan seberapa pentingnya penulis untuk mengetahui? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, jadi apa itu personal branding? Personal branding kalau boleh saya katakan secara mudahnya adalah merek diri. Ya, namanya juga sudah personal branding atau self branding. Jadi bagaimana membuat, menciptakan merek bagi diri sendiri. Nah, kalau secara kasarnya bisa dibilang jual diri, tapi jual diri dalam hal yang positif tentunya. Personal branding perlu dilakukan oleh penulis karena kita sebagai penulis tidak hanya cukup menciptakan sebuah karya yang bagus, apalagi karyanya kurang bagus ya. Tetapi jika kita menciptakan sebuah karya yang bagus ditambah personal branding yang bagus, maka buku kita insya Allah pasti akan laris terjual. Nah, bagaimana nasib buku yang tidak terlalu dilirik atau ibaratnya mungkin unik, tetapi orang tidak banyak yang menyukai buku tersebut. Nah, personal branding juga membantu karena orang akan melihat siapa penulisnya, baru akan memutuskan membeli bukunya. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi tidak peduli ceritanya genre apa, asal penulisnya merupakan penulis yang mereka kenal, nah mereka pasti akan beli. Nah, disinilah kata kuncinya, yaitu kenal. Personal branding adalah suatu teknik yang membuat kita dikenal oleh kebanyakan orang. Oke, jadi seperti apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan personal branding atau self branding yang tepat? Ikuti terus. Oke, tentu saja kita tahu merek-merek besar yang ada di Indonesia, seperti misalnya untuk mie instan ada Indomie, terus kemudian sirup ada Marjan. Nah, merek-merek tersebut tentunya tidak langsung besar begitu saja, tetapi mereka konsisten melakukan yang namanya promosi lewat sponsor. Nah, bagaimana dengan penulis? Bagaimana caranya untuk melakukan personal branding? Di sini saya akan membicarakan soal teknik personal branding atau self branding melalui media sosial. Karena kalau melalui media offline itu bisa saja, tapi itu mungkin hanya dikenal untuk cakupan lokal kita, daerah kita saja. Nah, itu boleh dilakukan, tetapi setelah kalian melakukan personal branding atau self branding di media online. Karena di media online tentunya bukan hanya beberapa orang yang kita dapat melihat kita, tapi banyak. Nah, di sini saya akan membagikan tips-tips self branding atau personal branding melalui media online yang sudah saya lakukan tentunya, dan yang sudah saya praktekkan tentunya. Dan jika kalian tahu seperti apa hasil dari self branding saya, personal branding saya, kalian bisa melihat akun Wattpad saya ya pastinya. Di sana ada cerita saya yang berjudul Mati Suri. Nah, itu dapat pembaca paling banyak, hampir sudah 225.000 kali baca ya. Dan ini bukan untuk sombong ya. Ini hanya agar kalian tahu bahwa saya tidak hanya asal bicara. Nah, bukti berikutnya adalah cerita saya ada di aplikasi baca novel online, tapi yang berbayar. Salah satunya adalah di Cabaca. Di Cabaca saya pertama kalinya menjadi seorang penulis yang
karyanya didapat kontrak ya, walaupun terbit secara online. Ini pertama kali bagi saya tentunya, bukan bagi aplikasi Cabaca. Nah, yang kedua adalah di Dreamy. Nah, ini baru saya di Dreamy baru. Sudah kontrak, sudah tanda tangan. Terus yang berikutnya, saya juga ditawarin di aplikasi baca lainnya. Tetapi tentunya saya sebelum menerima tawaran, saya pelajari dulu seperti apa aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut benar-benar baik, benar-benar menguntungkan untuk penulisnya. Jika tidak, jika kurang menguntungkan, maka tidak perlu kita ambil. Misalnya ada kontrak yang sangat merugikan bagi penulis, sementara yang didapat hanya kecil. Nah, itu kita berhak menolak. Bukan berarti kita sombong ya. Nah, dua aplikasi ini menurut saya cukup baik untuk penulis dan untuk pembaca juga. Karena tidak melulu harus membayar untuk membaca. Seperti di Cabaca, mereka ada jam baca nasional. Jam 12 sampai jam 1 siang itu bacanya gratis. Bab yang ada kerang pun bisa dibaca tanpa perlu membeli kerang. Nah, jam 9 sampai jam 10 malam juga begitu di Cabaca ya, bebas membaca selama sejam. Nah, sedangkan di Dreamy itu banyak juga cerita yang tidak perlu membayar. Nah, seperti itu. Jadi, itu fleksibel antara pembaca diuntungkan dan penulis juga diuntungkan. Oke, itu contoh dari hasil personal branding saya ya. Nah, jadi seperti apa? Yang pertama, tentu kalian harus ada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, terus apalagi ya, WhatsApp bisa juga, WhatsApp. Dan ya, jika ada tambahan lain, media sosial lain, boleh kalian beritahu saya, karena saya hanya memainkan 4 media sosial ini ya. Nah, pertama kita mulai dengan Facebook. Saya melakukan personal branding biasanya melalui Facebook. Nah, bagaimana cara melakukan personal branding atau self branding di Facebook? Yang pertama adalah kita harus membuat status yang berhubungan dengan apa yang ingin kita orang lain ketahui. Nah, misalnya kita seorang penulis, tentu kita ingin orang lain mengetahui kita seorang penulis. Dan buatlah status yang masih berkaitan dengan dunia kepenulisan, dengan aktivitas kepenulisan yang kita lakukan. Jangan kita membuat status tentang politik yang memecah belah. Walaupun misalnya kalian beranggapan paham politik kalian ini benar, tapi bagi orang lain yang kemungkinan adalah calon pembaca kita, itu belum tentu benar. Dan ketika kita mempertahankannya, maka mereka akan sungkan untuk malah benci untuk mengikuti kalian, walaupun kalian adalah seorang penulis yang hebat dengan ilmu yang banyak. Oke? Jadi saran saya adalah, yang pertama, tulislah status yang berkaitan dengan dunia kepenulisan, dunia yang ingin kalian orang ketahui. Bisa saja kalian menuliskan cerpen di timeline Facebook kalian. Bisa saja kalian berbagi materi seperti yang saya lakukan kadang ya. Sekarang karena saya agak sibuk ke YouTube ini, saya agak kurang berbagi materi yang kecil-kecil, yang sederhana ya. Materi yang besar tentu saja saya bagi di channel YouTube ini. Nah, terus kalian bisa saja selain membagikan cerpen dan materi, kalian juga bisa membicarakan soal dunia literasi. Ya, tidak perlu yang berat, yang ringan saja boleh. Nah, seperti itu. Dan seperti saya bilang tadi, hindari membuat status yang dapat memecah belah. Politik adalah bahasan yang dapat memecah belah. Nah, yang kedua, setelah itu kita bisa lewat Twitter.
Lewat Twitter kita juga bisa mempersonal branding ya, lewat karena Twitter kan terbatas kata-katanya ya. Bisa saja kalian membagikan quote dari tulisan kalian dalam cerita kalian. Bisa saja kalian membuat quote yang tidak ada hubungannya dengan cerita kalian pun tidak masalah. Tapi quote tersebut bermanfaat bagi orang, menambah semangat orang. Nah, bisa juga kalian membuat suatu guyonan atau jok-jok ringan yang membuat orang tertarik dengan diri kalian. Apalagi kalian seorang penulis genre humor. Nah, itu sangat membantu. Nah, di Twitter juga kalian bisa membagikan link cerita kalian. Link cerita dan link channel YouTube kalian jika kalian juga punya channel YouTube tentunya. Nah, itu lewat Twitter. Lewat Instagram tentu saja kalian bisa membagikan jika seperti saya ya, buku saya yang sudah terbit Rumah Jingga ada fotonya di Instagram saya. Terus foto cerita saya yang ada di Cabaca juga ada di Instagram saya. Cerita saya yang ada di Dreamy juga ada di Instagram saya. Nah, ini fungsinya ya tidak lain tidak bukan agar lebih banyak orang mengetahui bahwa saya adalah seorang penulis. Nah, gitu. Bisa saja kalian pun membagikan hal yang seperti di Twitter. Kalian bagikan di Twitter seperti quote. Contohnya lagi ya. Contohnya lagi karena saya menjadikan diri saya contoh supaya kalian tahu bahwa saya bukan hanya bicara soal materi ini, tetapi saya juga sudah melakukannya. Nah, di Instagram saya udah lama ya, tapi ada quote-quote yang saya bagikan, foto-foto quote. Nah, mungkin nanti saya mau galakin lagi membuat quote-quote di Instagram. Tapi follower saya masih dikit sih. Jika kalian mau membantu, boleh nanti link media sosial saya ini saya sertakan di deskripsi video. Oke. Nah, yang terakhir tadi saya bilang adalah YouTube. Ya, YouTube, channel YouTube. Ini sebuah media yang sangat potensial. Kenapa potensial? Pengguna YouTube sekarang sangat banyak. Dan yang mencari apapun di dalam YouTube sangat banyak. Bisa mencari hiburan, bisa mencari ilmu materi, seperti saya mengenai penulisan. Nah, tentu saja banyak juga yang ingin belajar menulis di luar sana yang tidak saya capai di media sosial saya. Nah, YouTube lah tempat yang tepat untuk melakukannya. Jadi, jangan sungkan jika kalian ingin berbagi materi melalui YouTube, personal branding melalui YouTube. Jangan sungkan, karena banyak yang melakukannya. Dan kalian tidak perlu menunggu ada kamera. Karena apa? Saya juga merekam saat ini menggunakan ponsel seperti ini. Nah, alat seadanya. Nah, nanti dari para penonton kita lah, channel kita akan berkembang. Saya balik lagi, buat channel YouTube tidak sulit, sangat mudah. Tutorialnya juga bahkan ada di YouTube. Tinggal kalian searching saja dulu. Yang penting adalah kemauan. Sama seperti menulis. Saat kita menulis, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak ada memikirkan keuntungan dari hasil tulisan kita. Yang penting kita adalah melakukan dan itu sesuai dengan passion kita. Nah, seperti itu juga YouTube. Saya memulainya dengan tidak memikirkan feedback ke saya, hasilnya ke saya ya. Tetapi yang penting adalah lakukan dulu. Dan ini adalah salah satu media personal branding atau self branding saya. Itu ya tips singkat self branding dan personal branding dari saya. Jika kalian masih ada yang dibingungkan, silakan bertanya di kolom komentar. Tentunya saya akan menjawab dengan senang hati. Oke? Dan ya, gitu saja. Kalian bisa lihat sendiri nanti linknya di deskripsi, link webpage saya dan link-link cerita yang ada di novel online lainnya agar kalian tahu. Oh ya, saya lupa. Sebelum itu media online, novel online juga menambah
self branding bagi kita. Jika orang melihat, oh, kita menulis juga di aplikasi yang berbayar, kayak di Cabaca, di Dreamy, itu menambah personal branding kita bahwa kita bukan hanya seorang penulis pemula. Ya, ini salah satunya. Jadi ketika kalian bisa mencapai atau bisa masuk ke platform menulis online, menulis novel online yang dibayar, maka personal branding kalian juga akan bertambah. Oke? Jadi jangan ragu juga untuk mengirim naskah kalian ke platform baca novel online tersebut. Untung ruginya adalah jika kalian ditolak, tidak masalah, kalian tidak mendapat malu, tapi kalian bisa mengirim lagi. Nah, jika kalian diterima, ya personal branding kalian naik. Kalau begitu, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Dan video apa berikutnya yang akan saya berikan, kalian juga boleh kirim komentar di kolom komentar ini ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan. See you.